Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Kader dari PDIP tak henti-hentinya ya menyerang Pak Jokowi dengan narasi pembangunan IKN mangkrak dan lain sebagainya. Setelah Jarot, terus Deddy Sitorus, dan kini Ferdinand Hutahian yang juga merupakan kader dari PDIP ini bahkan lebih spesifik lagi menyebut IKN itu sebuah kegagalan. Ferdinand. Lah, namun yang menarik, Partai Demokrat pasang badan membela Pak Jokowi. Mulai dari Ketua Bapilu, bahkan Mas AHY yang sekarang menjadi Menteri ATR BPR juga mau pasang badan membela Pak Jokowi tentang IKN. Bagaimanakah videonya? Langsung saja ya kita lihat bersama-sama video berikut ini. Politisi Demokrat pasang badan bela Presiden Jokowi. Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan jika sendirian Jarot yang tak henti-nyinyir karena hubungan mereka mulai renggang. Bahkan sampai hari ini Jarot Saiful Hidayat terus-menerus memberikan komentar negatif terhadap Presiden. Padahal sebelumnya, Jarot merupakan salah satu orang yang selalu membela Presiden Jokowi. Sikap Jarot saat ini sangat menunjukkan jika hubungan antara mantan Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Jokowi mulai merenggang, sehingga politisi Demokrat menegaskan jika kritik yang dilontarkan Jarot sebaiknya konstruktif dan berdasarkan fakta, bukan sekadar untuk menyerang pribadi. Sebagai tokoh politik Indonesia, seharusnya Jarot mampu menjaga etika politik dan menghormati kinerja pemerintah yang tengah berupaya memajukan negara. Tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Pesan ini teruntuk Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi. Perkenalkan, Bapak tahu saya rakyat Indonesia yang berharap agar Bapak menghentikan rencana upacara HUT RI Pakai IKN. jenggot seperti Meskipun Deddy dilaksanakan Corbuzier secara ya. hibrid di IKN dan Jakarta, tapi saya berharap Kocak. supaya rencana Bapak melakukan upacara HUT kemerdekaan RI di IKN, Bapak batalkan. Jangan pernah merayakan HUT kemerdekaan RI yang luar biasa dari perjuangan para leluhur kita di sebuah tempat yang gagal dan sebuah tempat yang hanya merupakan ambisi pribadi Pak Jokowi. Saya berharap Bapak membatalkan itu. Jangan bawa bangsa Indonesia ini kepada sebuah kegagalan. Ini HUT RI, sebuah kemerdekaan besar, bukan sebuah kegagalan. Jangan rayakan di tempat yang akan gagal. Mangkrak roh apa artine? Mangkrak iki berarti wis ora diopeni, wis ora diurus, sudah menjadi sarang laba-laba, sudah tumbuh tanaman liar, sudah tidak ada yang mengerjakan. Kuwi jenenge mangkrak. Lah wong IKN ki jek digarap. IKN ki jek lagi Betul. proses digarap, bukan mangkrak. Nek video sing mbok tonton Bukannya gagal, bukan mangkrak, masih dikerjakan. Neng TikTok ya oke lho Mbak sing nyiar-nyiarno IKN. Pembangunane sepiro? Oleh sak piro? Masalah IKN ki jek digarap mangkrake teko ndi? Lah nek urung dadi kuwi aku percaya. Kuwi bener kuwi urung dadi. Semisal kok Pak Jokowi entek jabatane, tapi pangga urung dadi tapi jek digarap dan diteruskan Pak Prabowo ki jenenge pun dudu mangkrak. Samen ki wis tuwek. Wayah ki semakin berisi, ora kok semakin gabuk. Ini Mas AHY waktu lari-lari di kawasan Ibu Kota Nusantara ya. Selamat pagi dari IKN, Ibu Kota Nusantara. Saat ini saya sedang berada di sebuah bukit yang bisa melihat secara luas pemandangan yang begitu indah. Kalau lihat di sana itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan yang sedang dibangun. Nanti di sana ada Istana Kepresidenan, ada lapangan upacara untuk 17 Agustusan, lalu ada kompleks perkantoran termasuk untuk para menteri. Yang jelas IKN ini akan
dibangun secara bertahap dan secara progresif, bukan hanya untuk pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat pendidikan, dan semua yang menjadi representasi Indonesia semakin maju, Indonesia Emas 2045. Saya saat ini berada di sebuah helipad, tadi baru saja cari keringat, lari pagi, dan menikmati alam yang begitu indah. Udaranya juga cukup sejuk kalau di pagi hari, dan saat ini menikmati hamparan alam bukit-bukit yang serba hijau, dan insya Allah akan semakin hijau jika pembangunan konstruksi telah selesai. Tapi yang jelas kita sangat senang dan berbangga jika pada akhirnya Indonesia memiliki sebuah pusat kebudayaan, pusat peradaban yang juga tinggi, karena visi dari Presiden Joko Widodo dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas, smart city, dan juga forest city, karena bukan hanya nanti cerdas, tetapi juga sangat ramah lingkungan. Kita ingin menghadirkan sebuah kehidupan yang benar-benar di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah sebuah ekosistem yang harus kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Kata kuncinya adalah sustainability, keberlanjutan lintas generasi. Sudah saatnya Indonesia juga mengedepankan energi baru terbarukan. Mengapa? Karena memang kita harus sama-sama menjadi warga dunia yang bertanggung jawab untuk bisa menghadapi krisis iklim, perubahan cuaca yang ekstrim, yang membuat bumi kita semakin kering dan juga banyak masalahnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus punya tanggung jawab memikirkan nasib masa depan anak cucu kita. Salah satunya dengan menghadirkan kota yang cerdas, kota yang ramah lingkungan, kota yang juga selalu bersandar pada energi baru terbarukan, renewable energy. Tentunya kita harus bekerja keras. Saya mewakili keluarga besar ATR dan juga BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Pertanahan Nasional ingin memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah untuk bisa merealisasikan Mahakarya ini, sebuah proyek yang bisa menjadi kebanggaan kita semuanya. Kita tahu ini butuh waktu, butuh proses, tapi kita harus terus punya progres, punya kemajuan. Tahapan-tahapan yang telah dilalui selama ini luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan waktu itu, recovery dari pandemi, tetapi juga tetap dengan dedikasi dan komitmen. Ada belasan ribu yang tengah bekerja sebagai pekerja konstruksi. Ini luar biasa karena harus diorkestrasi dengan baik. Ada banyak sekali fasilitas, baik itu untuk publik maupun untuk pemerintahan. Jadi teman-teman, tentunya kita semua harus mendoakan dan juga memberikan support yang terbaik agar IKN bisa terwujud dengan baik.